Iya, halo, halo. Jadi informasinya tanggal 31 dia keluar. Iya, dia Tapi kan, ini sudah tanggal dia kan 1 setiap, nggak ada kabar. iya, Terus sampean bingung. iya, Gini ya, Mas, kalau kalau saya nggak salah menginformasikan karena sampean bertanya sama saya. iya. Jadi prosedur seseorang keluar dari penjara itu belum tentu dia dibebaskan langsung. Mm-mm. Bisa jadi dia langsung dibawa ke bandara terus dideportasi, bisa jadi. Jadi ini yang saya belum bisa konfirmasi. Ini belum bisa Iya. saya make sure atau Ya pastikan kemarin juga kembali. saya kan tanya kabar sama kejaksaannya. Saya kan punya nomornya. Terus? Katanya, saya kan takutnya gini, Mas. Takutnya kan dia kan langsung diantarin ke bandara kan. Takutnya Terus? katanya kata kejaksaannya enggak, dia itu nunggu surat deportasi dulu. Hmm. Berarti Tapi kalau sekarang kan enggak. terus? Iya, iya. Terus? Sampai sekarang kan enggak ada kabar, Ibar. Nggak ada kabar, nggak ada telepon dari pihak-pihak atau siapalah. Hmm. Tapi sampean belum sempat berkomunikasi dengan istrinya sendiri. Udah, setiap bulan dia itu telepon, dapat jatah 10 menit dalam setiap bulan. Ya sudah. Nah, jadi gini, sampean nggak perlu khawatir ya. Sekali lagi saya ngomong, sampean nggak perlu khawatir dengan Hong Kong. Kalau hari ini istri sampean belum bisa menghubungi sampean, itu bukan berarti dia tidak bisa menghubungi atau bagaimana atau seperti apa. Karena sampean sudah dapat informasi dari kejaksaan nunggu surat deportasi. Berarti sebenarnya dia belum benar-benar dikeluarkan. Jadi dia juga belum bisa pegang HP. Kalau ataupun dia pegang HP, dia harus beli pulsa dulu, beli internet dulu, atau nyari wifi dulu untuk bisa ngabarin. Karena 6 bulan pasti kartunya udah mati. Bisa dipahami nggak, Mas? Bisa. Jadi sampean tenang aja. Sekali lagi tidak akan ada masalah dengan istri sampean menurut saya. Hanya nunggu waktu aja sebenarnya. Nunggu waktu, begitu dia bisa pegang HP, dia bisa pegang pulsa, atau dia ada wifi, pasti sampean akan dikabari. Hong Kong itu bukan apa ya namanya? Bukan hal yang tidak bisa diprediksi atau ditebak. Tapi prosedurnya Hong Kong itu pasti. Runutannya itu begini, dan begitu. Kalau sampean sudah berkomunikasi itu kan udah baik itu. Tidak ada masalah. Ya kan? Iya. Jadi itu kalau Mas Sandro biasanya tahu nggak kalau misalkan habis keluar tahanan, dia tuh nunggunya lama nggak biasanya? Takutnya kan mendadak. Karena gini, pemulangan atau deportasi itu kan menggunakan biaya. Kan tidak mungkin satu-satu. Jadi di bulan itu yang keluar berapa orang, jadi dibarengin. Iya. Gitu loh yang mohon dipahami. Jadi supaya menghemat dan mengirit biaya itu pakai biaya negara loh, Mas. Mendeportasi itu pakai biaya negara loh, bukan biayanya orang Hong Kong. Makanya yang nge-range, yang ngatur itu KJRI. Dan biasanya naik maskapai penerbangan Garuda atau maskapai penerbangan Indonesia lah intinya. Saya nggak mau ngomong Garuda sih sebenarnya, tapi ya automatically lah harusnya. Tapi saya sekali lagi nggak bisa make sure ya, pastikan. Karena kemarin ada yang overstay juga, Mas, yang udah ketangkep. Hampir 6 bulan, 8 bulan dia di penjara. Dia sudah nyampe Indonesia terakhir kemarin. Dia belum nelpon saya, belum memberikan informasi lagi ke saya. Katanya dia punya pesan, ada pesan nanti tunggu saya kalau sudah selesai repotnya saya akan telepon Mas Andro, dia bilang kayak gitu. Tapi ya sudah. Itu Mas, kalau misalkan udah dideportasi, jangka waktu ke Hong Kongnya lagi lama nggak ya? Nah, saya nggak tahu itu, Mas. Saya nggak bisa memberikan harapan dan memastikan bisa atau tidaknya. Ya sampai nanti coba setelah 6 tahun dicoba lagi loh. Soalnya kan ini nggak ngerti kasusnya apa. Saya nggak ngerti kasusnya istri sampean. Iya. Jadi ya anggap aja lah kalau memang mau keluar negeri nggak usah ke Hong Kong lah. Ke Jepang, ke Taiwan, atau ke Singapura lah, negara yang lain. Iya.
Jadi yang rekodnya masih bersih, jangan balik lagi ke Hong Kong. Saya ngerti sampean bingung dan khawatir, tapi selama sampean sudah bisa berhubungan, santai aja. Semuanya ada semuanya ada prosedurnya, dan sampean bisa WA nanti sama pihak kejaksaan lagi. Iya, bulan kemarin juga udah telepon ngabarin ntar tanggal 31 keluar. Nah, ya terus habis keluar nunggu katanya. Nah, iya kan, nggak usah bingung. Karena persoalannya adalah saya tidak punya akses dengan orang KJRI. Saya hanya menjelaskan secara logika dan cara berpikir saya. Untuk pengalaman atau experience, kemarin ada yang OS saya masih nunggu. Makanya saya itu kepingin ada yang cerita sendiri proses alurnya mereka dipulangkan itu seperti apa. Nggak ada yang mau membagi infonya buat teman-teman gitu loh. Jadi menginformasikan kepada teman-teman untuk semuanya dikonsumsi kan kadang orang, nggak semua orang mau kan Mas. Iya kan. Sedangkan kita itu tujuannya apa sih? Buat edukasi, buat ngasih tahu gitu loh. Cuman kadang-kadang ya kembali lagi namanya manusia, kalau aku nggak mau ya nggak mau, jangan dipaksa. Nah, kalau dia dengan sendirinya tidak ingin memberikan pembelajaran buat yang lain, tidak ingin menginformasikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, saya bisanya apa Mas? Kan kayak gitu. Sampean pun juga aku nggak ngerti, nanti setelah ketemu sama istrinya di Indonesia, sampean tak suruh cerita kronologisnya atau istrinya tak suruh cerita kronologis, belum tentu juga mau toh. Masalah udah kelar kan? Nggak apa-apa, saya udah biasa Mas, manusia. Giliran butuh-butuh ngejar-ngejar, nguber. Setelah semuanya kelar, nggak masalah. Nggak ada apa-apa, nggak menjadi persoalan buat saya. Yang seperti itu tipe manusia kan gitu toh Mas. Iya. Saya menyadari dan saya sudah terlampau memahami apa yang teman-teman itu punya masalah bowing pang udah dikasih tahu jebret. Selama dia nggak nelpon saya artinya kelar. Saya positif thinking aja. Nah kok kebetulan sampai nelpon lagi, wah. Tak lihat WA-nya masih ada. Oh, nelpon lagi. Nah, saya juga waktu ngabarin tuh pas kena udah ada 6 bulan yang lalu. Nah, cuma kan saya kan ibaratnya dalam 1 bulan kan cukup nunggu teleponnya. Cuma saya pikir-pikir ya buat apa ya, Mas? Ibarat dipikirin. Mungkin udah jalannya ya. Nah, saya tetap aja lah. Ya saya ngerti kekhawatiran, saya paham. Sampai dari pasangannya. Tapi kembali lagi prosedur itu kan pasti ada toh Mas. Tata cara, aturan itu kan pasti ada. Dan tata cara, aturan itu kan bukan kita yang buat. Kita ikuti saja selama masih bisa berkomunikasi. Kalau belum bisa berkomunikasi, anggaplah belum schedule-nya dia untuk schedule jadwal bareng-bareng. Kan bisa jadi dari kejaksaan ngomong 31, tapi bisa jadi di situ bareng 4 orang atau 5 orang. Kan bisa jadi. Yang satunya tanggal 31, yang satunya tanggal 1, yang satunya tanggal 4, yang satunya tanggal 29 ya dikumpulin jadi satu terus pulang. Bisa jadi begitu. Kita beranggapan positif aja. Ya kan? Hongkong aman buktinya sampean bisa telepon. Yang jadi saya bingung tuh biasanya ya Mas. Diulang lagi ya, kalau misalkan udah keluar itu langsung diantar ke bandara apa nunggu dulu? Yang jadi ditakutin ini takutnya mendadak gitu. Tiba-tiba ada di bandara gitu. Ya nggak apa-apa, ya sudah. Kalau tiba-tiba di bandara makanya sampean standby saja. Begitu istri sudah bisa ngabari terbang. Karena kemarin gini, ada anak overstay juga, itu yang datang malah temennya dikasih tahu. Dia bisa begitu menghubungi temennya untuk ngambil barang-barangnya yang tertinggal di kos yang mau dibawa pulang. Itu pada saat dia sudah di bandara, sudah pegang HP, sudah ada wifi, dan itu cuma dikasih kesempatan 10 menit, 15 menit untuk ketemu temennya. Baru dia langsung masuk diurusin. Sebegitu ceritanya Mas Bro. Tapi sampean nggak usah khawatir saat dia udah masuk di gate, mau naik ke pesawat, wifi itu dipegang pasti. Itu pasti diinfokan. Hubungin keluarganya ya. Nah, pasti selisih 4 jam nanti sampean bisa punya restan. Jemput dia di bandara. Di bandara Indonesia pun dia bukan nanti seperti penumpang biasa, enggak.
Stafnya maskapai penerbangan itu nanti akan ngasih instruksi untuk jemput, untuk geser, untuk memastikan paspornya pasti ditahan atau dokumen-dokumen SPLP-nya pasti ditahan. Habis itu ditaruh, dilewatkan imigrasi, setelah dia lewat imigrasi baru dilepas. Berarti pulang juga tetap bawa paspor pulang? Ya paspornya tapi SPLP kan bisa jadi. Ya tergantung dia paspornya hilang atau ada apa enggak, saya nggak tahu kan. Tapi kalau paspornya dia sudah mati kan ya pastinya dari KJRI hanya SPLP. Saya dideportasi 5 kali soalnya mas. Jadi pada saat berangkat di Hongkongnya, pada saat saya masuk ke Hongkong, berangkat di Hongkongnya aja belum 2 tahun. Tapi mekanisme deportasi itu hampir sama, hampir mirip. Jadi saya terbang nyampe di Hongkong malam, besok paginya saya pulang digiring sama mereka. Ada asistennya tapi ya saya bukan kayak tahanan. Jadi saya ngikutin dari belakang, paspor saya dibawa sama petugas, kemudian diberikan sama maskapai penerbangan, dikasihkan ke pramugarinya atau pramugaranya. Pramugaranya sih pastinya kan laki-laki, disimpan, saya dikasih tempat duduk paling belakang. Setelah kasih tempat duduk paling belakang, saya nyampe. Nah, si pramugaranya itu memberikan ke petugas dari Indonesia. Petugas imigrasi, dikasihkan ke petugas imigrasi, saya dijemput, saya ngikuti jalan dia. Setelah dari imigrasi didudukkan, dicop, ditanyain kenapa pulang, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Ya sudah, paspornya dikembalikan terus keluar. Halo? Itu, tapi ini deportasinya kan karena melakukan pelanggaran. Kalau saya kan tidak. Tapi mekanisme deportasi ya seperti itu. 5 kali saya mas. Jadi prosedurnya tidak jauh beda. Nanti kan ditanya juga punya uang nggak mau beli tiket. Kalau nggak punya uang ya wes akhirnya pulangnya massal. Dan kebetulan yang kemarin, yang teman saya dengerin saya ngomong, yang teman saya kemarin yang overstay dia punya duit. Jadi dia bisa beli tiket, artinya dia juga bisa cepat pulang. Tapi kalau nggak punya duit buat beli tiket, ya bareng-bareng bisa jadi kan kayak gitu tuh. Ada dana dan tidaknya gitu. Kalau ada dana artinya kan biasanya ini mas, maaf ya mas, biasanya kalau yang nggak punya duit tuh 1 bulan ada gak? Saya nggak tahu mas. Saya nggak mau menjawab sesuatu yang saya sendiri tidak bisa mengira-ngira. Ya, Samen alangkah lebih jelasnya memang telepon dengan pihak kejaksaan. Fix itu bisa jawab. Halo? Iya loh. Itu jawabannya tepat itu pasti. Iya. Kan Samen tak kasih nomornya kemarin KJRI kan Samen terakhirnya bisa menemukan istri Samen kan? Iya udah. Iya, KJRI datanya pasti komplit. Kalau saya apalah mas, YouTuber. Saya tidak kenal dengan orang di dalam. Tapi saya hanya ingin menjadi seseorang yang paling tidak meredam atau membuat sampainya jadi lebih tenang, tidak khawatir, tidak gugup. Saya hanya sebatas di situ, tidak bisa benar-benar memberikan informasi yang akurat karena itu bukan ranah saya. Saya hanya memberikan gambaran serta kisi-kisinya, dan itu masih memungkinkan prediksi saya juga bisa salah. Makanya saya disclaimer dulu. Saya belum tentu benar, tapi paling tidak sampean tenang, gak usah khawatir. Nanti kalau orang yang overstay itu yang pernah sudah saya bantu itu dia cerita, saya pasti bikin konten. Tapi ya gak ngerti ya, kembali lagi. Aku kemarin nganterin dia untuk menyerahkan diri. Dia 4 tahun, bukan 2 tahun sih, 4 tahun dia overstay. Saya nganterin dia menyerahkan diri. Temennya yang WA saya terus, Mas, sampean ingat yang sampean bantu, sampean antar menyerahkan diri. Sekarang alhamdulillah mas, orangnya sudah pulang. Saya ketemunya sebentar, terus dia ngabarin saya suruh ngasih tahu Mas Andro sudah pulang. Terus naik pesawat, sudah nyampe di Indonesia, dia kirim voice message. Dia kirim voice message ke saya dengan nomor Hongkongnya yang lama. Saya rasa dia dapat wifi. Mas nanti saya pulang repot, nanti setelah saya repot nanti saya telepon Mas Andro. Dia bilangnya begitu. Makanya aku nggak bisa make sure alurnya itu seperti apa sampai sebelum
sebelum dia telepon menceritakan, menyerahkan diri seperti apa, itu kan infonya jadi valid toh mas. Atau bisa kan bisa jadi sampean dan istri sampean duluan yang ngomong ke saya dan cerita. Itu saya menghargai sekali. Tapi kalaupun enggak, saya enggak pernah memaksa. Gak usah khawatir. Ini sudah berita baik. Kita tinggal tunggu aja kapan kedatangannya. Tinggal sampean rumahnya mana sih? Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Barat. Halo? Iya, halo Jawa Barat. Nah, ke bandara kan cepet tuh kalau Jawa Barat. Gak ada masalah itu. Jauh 5 jam. Nah, gak ada masalah.